Hai teman-teman pecinta tanaman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel ini. Pada video kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya menumbuhkan keiki anggrek bulan sampai sebanyak ini. Jadi bagaimana caranya? Terus saksikan videonya sampai habis. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan di sharing ya. Oke, let's go. Ya teman-teman pencinta tanaman, nah kalau kalian biasanya punya anggrek bulan di rumah yang sedang berbunga seperti ini, nah biasanya kan ada batangnya seperti ini. Nah batangnya seperti ini, ya seperti ini. Nah ini adalah salah satu cara bagaimana menumbuhkan keiki anggrek bulan. Nah keiki anggrek bulan itu tumbuhnya di batang-batang bunga seperti ini ya teman-teman. Kalau di bawah induknya itu namanya anakan atau tunas, tapi keiki dia tumbuh di batang-batang bunga seperti ini. Nah bagaimana cara menumbuhkannya, kita lanjut ya bagaimana caranya. Jadi kalian terus saksikan videonya sampai habis. Oke ya teman-teman, sebelumnya disclaimer dulu ya, video ini bukan kayak iklan gitu. Jadi bukan dibuat semata-mata karena ada yang jualan ini atau mau jualan salep penumbuh ini, tapi ini sharing semata dan memang sudah dipakai dan berhasil ya teman-teman. Nah jadi kita akan menumbuhkan tunasnya itu dengan cara menggunakan perangsang yang namanya bud breaker ya teman-teman. Jadi ini tuh banyak sekali yang jualan. Nah teman-teman di mana-mana juga ada. Nanti kalau misalkan teman-teman mau beli, ini di akhir video saya kasih linknya. Namanya bud breaker. Jadi salep ini teman-teman fungsinya adalah untuk merangsang pertumbuhan keiki ataupun cabang bunga dari anggrek bulan. Caranya bagaimana? Jadi kalian tuh tinggal, nah kalau ada ini contoh ya teman-teman. Nah kalau ada kayak seperti ini, nah dioleskannya itu di mata-mata tunas seperti ini ya, biasanya ditandai dengan adanya selubung seperti ini. Jadi caranya tuh kalian tinggal selubungnya seperti ini nih, kalian buka seperti ini ya teman-teman. Nah bukanya ini harus benar-benar hati-hati teman-teman, jangan sampai melukai mata tunas yang ada di situ. Jadi kalau bisa kalian potong bawahnya ini pakai silet atau apapun yang tajam sehingga mata tunasnya itu tidak cedera atau dilukai. Nah mata tunasnya itu yang ini ya teman-teman. Lihat, sabar. Nah mata tunasnya itu adalah yang ini. Nah jadi tinggal kalian ambil saja bud breakernya, kalian buka, kemudian kalian oleskan. Nah oleskannya ini kalian bisa pakai tangan atau pakai cotton bud, tapi saya sarankan pakai cotton bud ya teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja, jadi pakai tangan, ini pakai cotton bud. Nah jadi dioleskan sedikit saja seperti ini di sini, jadi tidak perlu terlalu banyak, yang penting ada. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah nanti setelah dioleskan ini dalam kurun waktu 2 mingguan nanti akan muncul tonjolan di situ teman-teman. Tonjolan ini nanti setelah 4 sampai dengan 5 bulan itu bisa jadi besar seperti ini dan bisa kalian panen seperti ini. Nah jadi tinggal kalian potong saja tangkai bunganya seperti ini nih, seperti ini, nanti tumbuh seperti ini ya teman-teman. Jadi anakannya tumbuh menggerombol di tangkai bunga seperti ini kalau kalian pakai hormon perangsang tadi. Kenapa harus pakai hormon perangsang bang? Karena kalau nggak pakai itu susah sekali ya teman-teman untuk tumbuh. Bisa tumbuh tapi susah dan jarang yang tumbuh. Tapi kalau pakai hormon ini itu bisa tumbuh sampai sebanyak ini teman-teman. Lihat nih, ya kan, banyak tuh. Nah ini ya teman-teman menggerombol. Nah sebenarnya tadi itu ada 2 nih, ini satunya, jadi pas motong satunya malah nggak kerekam ya teman-teman. Jadi dalam satu anggrek bulan nih bisa menghasilkan ini, karena memang cabang batang bunganya itu ada 2 ya teman-teman. Jadi dua-duanya dioles dan numbuh ini. Oke, nah tapi teman-teman hasil dari bud breaker ini juga tidak selalu keiki, bisa jadi nah seperti ini juga hasil dari bud breaker. Jadi kalau misalkan tangkai bunga nih kita oleskan, tumbuh itu antara 2 teman-teman, antara keiki atau tunas bunga. Nah kalau yang ini yang tumbuh adalah tunas bunganya teman-teman. Jadi dia tumbuh lagi spike baru di sini dan jadi bunga baru seperti itu ya. Jadi tidak jadi keiki. Nah antara 2 itulah. Jadi yang pertama jadi keiki menggerombol, yang kedua kemudian bisa jadi tunas baru bunga seperti ini, antara 2. Nah kalau sudah dipanen seperti ini ya teman-teman, karena ini menggerombol ya. Kalau tidak menggerombol kan biasanya enak aja teman-teman, tinggal
dipotong, kemudian kasih media tanam baru. Nah, kapan saat dipanen Bang? Jadi saat dipanen itu ketika teman-teman sudah melihat akarnya itu udah banyak, udah gede-gede kayak gini, maka itu sudah siap dipanen teman-teman. Tapi kalau misalkan hanya daun saja tidak ada akar, maka berarti belum siap untuk dipanen atau dipotong atau dipisahkan dari induknya. Seperti itu ya. Nah, ini yang tadi dipotong ini bahkan ada akarnya lagi nih. Padahal ini bunga. Nah, jadi ini hasilnya teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman sudah panen, karena ini menggerombol jadi akan kita pisahkan dulu. Nanti kita cek kira-kira hasilnya berapa sih dalam satu tangkai bunga itu kalau diberi bud breaker tadi. Seperti ini ya. Jadi tinggal dipisahkan satu-satu teman-teman. Bentar ya. Nah, kalian pisahkan satu-satu seperti ini teman-teman. Hati-hati jangan sampai, jadi sebisa mungkin akarnya jangan sampai patah, terus jangan sampai juga tidak ada akarnya seperti itu kalau kalian pisahkan. Jadi benar-benar satu anakan atau keki itu harus ada akarnya, usahakan ketika kalian pisahkan seperti itu. Nah, ini tuh hanya berlaku kalau anakannya menggerombol seperti ini teman-teman ya. Tapi kalau misalkan satu-satu saja, maka tidak perlu kalian pisahkan lagi, tinggal kalian cari media tanamnya, mau kalian tempel, mau taruh di pot, terserah ya. Yang penting cara meletakkannya di pot itu kalian sudah paham, terus cara menempel kalian udah paham, maka anggrek bulannya juga akan subur-subur aja. Nah, kali ini anakannya akan kita tempel ya teman-teman, kita tempel di kayu saja. Nah, caranya seperti ini. Jadi tinggal kalian kasih moss saja. Di sini kita pakai moss hitam. Jadi kalau kalian masih bingung moss hitam itu apa? Moss hitam itu akar kadaka. Kalau kalian masih bingung juga, coba di Google akar kadaka. Seperti itu. Nah, kalian tinggal seperti ini saja. Akarnya tidak perlu kalian bungkus semua, jadi sebagian kecil saja seperti itu sebagai biar dia itu lembab gitu. Kalau lembab nanti dia merangsang buat akarnya itu tambah jalan, terus tambah tumbuh yang baru dan anggreknya itu jadi subur ya teman-teman. Jadi tidak busuk. Kalian tinggal ikat saja di kayu seperti ini. Lihat. Nah, tidak perlu dipotong semuanya. Jadi jadinya seperti ini teman-teman. Apa tidak kekecilan Bang kayunya? Tidak dong. Jadi yang penting ada media untuk menempel. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa juga taruh di dalam pot teman-teman. Tapi kalau di dalam pot, kalian harus tahu triknya juga bagaimana di dalam pot biar dia tidak busuk ya. Videonya itu udah ada di channel saya. Jadi kalian bisa scroll saja gimana cara menanam anggrek bulan di dalam pot ya teman-teman. Jadi ini hasilnya teman-teman. Kita ikat satu-satu jadinya seperti ini. Ada 1, 2 ini. Nah, akarnya ada semua dan caranya ya seperti ini teman-teman. Akarnya tidak ditimbun semua. Lihat nih. 3, ini 1, 4. Iya 5. Ada 5, ini belum semuanya dibungkus. Nanti kalau semuanya sudah dibungkus akan kita hitung kita kira-kira dapat berapa ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi dalam satu anggrek bulan itu teman-teman menghasilkan 11 keki atau 11 anakan ini. Luar biasa ya banyaknya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau mencoba cara ini ya teman-teman, bud breaker ini, jadi ya sebenarnya bisa teman-teman dapatkan di banyak tempat ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sekitaran rumah teman-teman itu banyak toko anggrek ya, teman-teman bisa tanya jualan bud breaker atau enggak. Tapi kalau misalkan teman-teman berdomisili di Lampung, teman-teman bisa beli di sini nih kalau mau beli ya, di Ance Garden, nomor WA-nya di situ, atau juga teman-teman bisa beli di Formosa Orchid, nomor WhatsApp-nya ada di situ. Teman-teman bisa pause videonya dan catat kalau misalkan teman-teman tertarik dan mau beli. Harganya itu kisaran antara 90 sampai dengan 120 ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman tinggalnya jauh sekali dari Lampung, tidak mau ongkirnya banyak, ongkir kirimnya, teman-teman bisa pakai Shopee nih. Tinggal ketik bud breaker di pencariannya, maka nanti akan muncul tuh di mana. Kemudian teman-teman bisa pilih sesuai kota tempat tinggal teman-teman. Seperti itu, tinggal dicek saja harganya berapa yang cocok tuh. Ada banyak sekali kalau di Shopee ya. Teman-teman juga mungkin bisa cek di Tokopedia dan lain-lain seperti itu. Nah, bisa dicek satu-satu, dibuka, kemudian dicek testimoninya.
seperti ini ya. Ingat ya teman-teman, saya bikin konten ini tidak semata-mata tujuannya karena mau jualan atau karena mau teman-teman disuruh beli aneh. Ini hanya sharing pengalaman saja. Kalau misalkan teman-teman mau beli ya silahkan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa ya. Hanya sharing informasi saja dan pengetahuan. Siapa tahu misalkan teman-teman belum tahu dan mau mencoba, maka saya kasih informasinya tadi itu ya. Nih, jadi tinggal buka Shopee saja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau beli di Lampung tadi, itu nomornya tadi sudah saya tinggalkan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman tinggal chatting aja, oke? Atau tadi bisa lewat Shopee. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video kita kali ini. Semoga video yang kita share hari ini berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye, happy gardening. Dah.